Halo Bara. Hola, hola, Kakak Nona, Hola. hola. Saya sempat deg-degan mencari Mbak Ocit di dunia virtual. Ada kurang lebih 2 menitan lah ya. Saya khawatirnya diculik orang tadi. Ternyata udah ready di sini. Itulah. Gimana ini? Gak ada apa yang jaga di rumah kan cuma ada suamiku aja ini. Gak ada lagi pasukan-pasukan lain. Ngomong-ngomong, audionya terdengar bagus nggak? Bagus. Bara terdengar bagus. Nah, aku terdengar bagus nggak? Lumayan jelas. Saya khawatir noise dari para tetangga ini masuk ke acara kita karena di sini volumenya gede-gede kalau orang ngomong. Oh begitu. Ya nggak apa-apa lah. Itu menunjukkan Iya. kalau kamu ada di sebuah lingkungan yang sangat Indonesia gitu ya, sangat timur gitu. Tetangganya bunyi semua. Orang ngomong udah kayak ngajak berantem di sini. Padahal lagi ngomong biasa aja, minta baju, minta kue atau apa gitu. Ya ampun. Mbak Ocit, ini saya sebelumnya ngucapin terima kasih banyak loh udah mau mampir di acara bincang puitik natur di Barapati Raja halaman Facebook ya. Ini kawan-kawan kita dapat sebuah kehormatan dan ya saya kira istimewa lah perbincangan malam ini. Kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di tengah pandemi yang saya kira boleh merajam dan mengamputasi dimensi kehidupan kita, tetapi tidak boleh merajam imajinasi kita sebagai manusia yang punya daya kreatif gitu. Itulah. Saya cuma bisa bilang apa yang enggak lah buat Bara kan kayak gitu. Udah. Pokoknya kalau udah Bara udah mulai bicara itu udah waduh. Susah juga mau bikin apa Kakak tahunan Nona. itu udah susah ini. Mau smash balik itu aduh. Berat. Oke, Kakak Nona, kita akan bicara soal soal peranan pers dan khususnya di dunia Islam sesuai dengan risetnya Kakak Nona dalam konteks kesusastraan Indonesia. Tetapi saya kira akan lebih afdol kalau ada satu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, saya minta waktu sedikit untuk membacakan profil singkat dari pemantik kita malam hari ini. Saya hostnya bersama Kakak Nona Rosida Erowati SSM Hum. Oke, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2006 pada program Magister Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas karena Depok, jadi kita kasih aplaus. Pok. 1995-2002 program Sarjana Sastra Perancis Universitas Pajajaran Bandung. Sastra Perancis. SMA di Surabaya, SMP di Surabaya juga, SD Muhammadiyah di Surabaya, PAUD di Flores Timur. Pokoknya anak Surabaya asli lah sebenarnya. Mbak Ocit ini ini sapaan khasnya ya, sapaan akrabnya itu Mbak Ocit ya, biar lebih akrab gitu. Kalau Rosida kepanjangan. Padahal Rosida itu nama penuh berkah itu Bara, ya ampun. Amin. Januari 2008 sebagai dosen tetap jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini kalau saya bacakan semua panjang banget. Pengalaman mengajar di luar negeri. Januari, Mei 2007 mengajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia KBRI Kairo, Mesir. 2017. Melalui program 2017 ya. Wow. Melalui program pengiriman pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
Februari 2018 mengajar bahasa Indonesia di Institut Nasional. Nah, ini gua susah nih bacanya ini. Intinya di Paris, Prancis. Wow. Jadi Mbak Ocit ini pernah ngajar di Mesir, lalu kemudian pernah mengajar di Paris, Prancis. Nanti bisa diceritain lah Mbak Ocit pengalamannya yang sangat kece badai. Ini jarang-jarang loh belajar di Indonesia tapi mengajarnya di luar negeri. Wah. Oke, saya kira itu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi memang saya tidak salah mengundang orang malam ini. Mbak Ocit sangat luar biasa. Kita nanti akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan sosok perempuan hebat satu ini. Oke, mau diceritain ngomong-ngomong, apa dulu, Bara? Ya, Mbak Ocit, saya mau tahu dulu ini aktivitas Mbak Ocit di hari-hari terakhir ini kira-kira fokus di bidang riset apa sih? Oke. Sekarang itu sebenarnya aku tuh ada 2 kaki ya sekarang ini, satu di sastra, satu lagi di BIPA. Jadi yang BIPA yaitu tadi karena sehari-harinya saya masih jadi ini ya koordinator bahasa Indonesia untuk penutur asing di Pusat Bahasa UIN Jakarta. Jadi memang mengurusi semua persiapan bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing yang masuk ke UIN Jakarta gitu. Nah, terus satu kaki lagi itu sebagai dosen sastra yang saat ini dipegang memang mata kuliahnya ada sastra bandingan, terus ada kajian drama yang sekarang dipegang, terus storytelling itu juga yang sedang kuampu pada saat ini. Oke. Ya itu aja sih kalau untuk riset ya. Untuk BIPA saya lagi banyak fokus pada penggunaan media baru terutama pada masa pandemi. Nah ini ada juga yang sedang disiapin sama teman-teman. Terus yang lain lagi ya begitulah ya Bara kalau di dunia BIPA karena ini juga di Indonesia Timur ini kan lagi naik ya istilahnya tuh cahayanya sedang bersinar gitu daya tariknya untuk orang asing, kemudian mahasiswa asing itu pengennya pergi ke Indonesia Timur saat ini sebenarnya. Ini harus segera ditangkap ini ya peluangnya gitu oleh Indonesia Timur ya. Yang sudah jelas memang Bali. Saya rasa mungkin kalau di Nusa Tenggara Barat itu berarti di NTT kan ya? Benar di NTT. Iya. Kalau di NTT itu masih belum banyak yang menangkap peluangnya. Tapi orang asing sudah banyak berdatangan, cuman mungkin kampus belum menawarkan program BIPA ini yang menarik ya. Kemarin tuh udah kelihatan itu Ambon gitu. Ambon tuh udah mulai nangkep nih, dan mereka udah mulai menawarkan program BIPA menarik ya. Jadi situasi lingkungan budaya Ambon itu juga dieksplorasi untuk dipelajari oleh orang asing yang mau kuliah di Ambon. Itu yang sebenarnya saya kerjakan juga di sini. Yang saya tawarkan jadinya ya seperti Bara tahu budaya Ciputat kan, budaya Ciputat, budaya Tangsel ya. Kita bukan orang Jakarta, bukan Betawi banget ya. Jadi ini yang kita kerjakan saat ini. Terus yang satu lagi kalau di sastra itu tadi yang sudah Bara sebutin endorse tentang pers ya, tentang pers Islam. Salah satu concern saya mungkin sudah 2 atau 3 tahun terakhir, dan untuk aksesnya sendiri sebenarnya selalu ada kayak di Perpustakaan Nasional, kemudian di Museum Pers di Solo, Monumen Pers yang di Solo, terus kemudian ada juga di Suara Muhammadiyah di Kauman ya, Jogja. Mungkin Bara udah pernah ke sana tuh. pusat datanya Muhammadiyah itu. Ya, terutama sih yang ada di Indonesia itu 3 lokasi ini sudah saya kunjungi, terus melihat juga ya koleksi yang mereka punya tentang pers Islam itu apa saja. Dan mulai mengumpulkan mau judul dan kemudian karya-karya sastranya,
Kalau karya sastra mungkin modelnya ya seperti kita tahu ya, karena ini kan masuk kategorinya tetap di sastra koran. Jadi bentuk pengucapannya itu bukan seperti biasa, ini lebih seperti cerpen, mungkin gaya Kompas, tapi karena ini sudah lama-lama ya, zamannya itu udah tahun 20, 30, 60, 80 seperti itu. Gaya pengucapannya memang berbeda dengan novel, dengan cerpen-cerpen yang kita pahami sekarang gitu. Oke, kalau para pegiatnya mungkin bisa disebutkan tokoh-tokohnya gitu. Tokoh-tokoh dari ini para sastrawannya? Iya. Oke. Iya. Banyak yang nggak masuk di dalam ensiklopedia, jelas ya. Tapi yang bisa kita sebutkan, misal satu yang sudah masuk di ensiklopedia sastra Indonesia, itu ada Abdul Muiz. Kemudian ada Abdul Rahman Baswedan. Ini para redaktur budaya sebenarnya, para redaktur budaya, jadi para pemegang lembar kebudayaan ya, yang mengasuh khusus untuk cerpen, puisi seperti itu, atau esai sastra yang ada di majalah-majalah ini. Mungkin nama kalau Abdul Muiz itu ini bisa kita kaitkan dengan satu koran ya, satu koran tahun awal abad 20 itu berarti 1901. Mudah-mudahan saya nggak salah untuk mengingat tahunnya. Benar. Buruk untuk ya, starting point-nya udah benar. Nah itu ada koran namanya Kaum Muda ya. Abdul Muiz mungkin teman-teman semuanya juga tahu ya, itu yang menulis Salah Asuhan. Nah kenapa kok jadi masuk di pers Islam? Karena beliau kemudian juga masuk menjadi bagian dari salah satu pimpinan Sarekat Islam ya, dari Sarekat Islam, dan kemudian ketika menyusun atau membuat Salah Asuhan itu, beliau setelah selesai, istilah saya ya, bukan selesai sebagai aktivis, tapi pada saat beliau sebagai aktivis Sarekat Islam itu kemudian kan dihukum oleh pemerintah, karena sempat oleh pemerintah kolonial saat itu, karena dituduh menggerakkan demonstrasi di Makassar pada saat beliau melakukan kunjungan keliling Hindia Belanda gitu ya, terkait dengan Sarekat Islam. Dan ketika di Makassar itu ternyata istilahnya setelah selesai ada kunjungan beliau, kemudian ada demonstrasi kepada pemerintah kolonial. Nah setelah itu kemudian ketika balik ke Jawa, sebenarnya Abdul Muiz ini kan seorang Muslim yang sangat modern ya, cara berpikirnya juga pada saat itu sebagai muridnya Cokro Aminoto juga itu sangat terbuka gitu. Nah kemudian makanya ketika kita membaca Salah Asuhan, dan mudah-mudahan teman-teman juga semua udah kalaupun belum baca nanti coba dibaca Salah Asuhan. Ini salah satu novel pada angkatan Balai Pustaka itu yang sangat ekspresinya itu kompleks gitu ya, rumit gitu loh. Kehidupan jiwa dari para tokohnya itu rumit gitu. Nah ini kalau kemudian kita masuk ke dalam, itu kan yang sudah kemudian masuk ke Balai Pustaka. Sementara kalau kita melihat di dalam koran dan majalah yang pada saat itu muncul, saya melihatnya di koran dan majalah yang bisa saya temukan itu ada beberapa nih Bara. Yang pertama sekali yang waktu itu saya cek itu adalah korannya milik Sarekat Islam sendiri, namanya Utusan Islam. Jadi ada koran, mereka punya selebaran ya, kita bilangnya selebaran kalau saat ini, karena ukurannya cuma berapa? Bukan A5 ya, A4, ukuran A4 tapi lebih gede. A3, ukurannya A3 begitu korannya ya. Jadi kayak mungkin bukan koran Tempo ya. Dalam bahasa apa itu? Bahasanya? Pakai bahasanya sudah bahasa Melayu. Yang ini sudah bahasa Melayu. Jadi ejaan masih ejaan lama, bahasa Melayu. Nama korannya Utusan Islam. Nah ini hoofredakternya ya, pimpinan redaksi ya, itu namanya Hasan bin Smith. Ini seorang Arab, tinggalnya di Surabaya, dan juga istilah saya itu pemodal ya, dan pemodal dan pengayom dari aktivis ya, para aktivis Islam yang ada di Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah lah pada saat itu. Ini bagian dari
jejaringnya kaum Arab. Nah ini kan di NTT juga pasti ada Ada lah hubungan ya. dengan Almanar nggak? Kalau Almanar Dengan itu memberikan pengaruh ya. Almanar? Almanar ini kan Almanarnya Mesir ya. Benar. Itu nanti Itu kan di awal abad 20 juga kan? Yes. Kalau dengan utusan Islam itu nggak pernah disebut almanarnya. Karena ini kan Korannya masih 1915 ya. Utusan Islam itu 1915. Jadi almanar itu nggak disebutkan. Tapi kemudian di Koran yang berikutnya, nah ini yang mungkin kita banyak kenal, namanya Korannya adalah Lembaga Baru. Ini juga keturunan Arab. Redaktornya adalah Abdurrahman Baswedan ya. Kakeknya Anies Baswedan nih gitu. Nah, tahun 1928 beliau itu bikin koran namanya Lembaga Baru. Nah, ini yang banyak terpengaruh oleh Almanar, kemudian oleh Irsyad Ridho. Beliau banyak terpengaruh nih dari sisi isi korannya aja tuh udah wow gitulah ya. Banyak bicara tentang kemajuan kaum Islam dan juga kemajuan, kalau waktu itu kita bilangnya kaum Islam ya. Kemudian kemajuan bukan kemajuan, karena yang dibicarakan juga banyak tentang kegelisahan dari komunitas keturunan Arab yang ada di Batavia, kalau yang terlihat di situ ya, di Lembaga Baru tuh di Batavia. Nah, yang menarik yaitu tadi Lembaga Baru itu sudah punya bagian khusus untuk hikayat. Jadi cerita-cerita pahlawan Muslim itu ada di situ. Terus di utusan Islam itu muncul syair-syair ya. Syair-syair tentang syarikat Islam itu juga muncul. Gitu. Jadi kelihatan banget ya, ada upaya transformasi, tidak hanya soal bagaimana menyajikan jurnalisme, tetapi ada gugusan ideologi besar di belakangnya. Yes. Kalau pengaruh dari yang tadi Bara bilang itu ada Almanar, kemudian Urwatul Wusko ya. Kalau saya nggak salah tuh, mungkin ini bagian-bagian yang betul. Itu kelihatan sekali pengaruh-pengaruh itu, terutama mulai yang Lembaga Baru ini, mulai dari yang Abdurrahman Baswedan. Nah, saya rasa juga di situ berarti ya, di Lembaga Baru ya. Betul. Kalau yang di utusan Islam itu sudah ada sih, karya-karya sastranya juga ada, tapi itu tadi karena ini juga masih sangat terkait dengan syarikat Islam gitu, jadi bukan hanya unsur Islamnya yang ditonjolkan, tapi unsur ini ya, organisasinya itu ditonjolkan juga gitu. Nah, kalau yang di Lembaga Baru ini itu kan bagian dari Al-Irsyad ya sebenarnya. Itu tapi nggak terlalu ditonjolkan, permasalahan Al-Irsyadnya sendiri nggak ditonjolkan. Jadi ajarannya itu juga ada bicara tentang fikihnya, tentang fikih perempuan ya. Di situ ada rubrik khusus namanya Taman Istri, itu bicara tentang perempuan. Tahun 1928 loh Bara ya. Fikih perempuan, dan memang lumayan progresif ya menurut saya, karena juga yang dibicarakan di dalam Taman Istri ini salah satunya satu peristiwa yang mengutip bagaimana kemajuan kaum perempuan di Iran, Parsia disebutnya ya, saat Persia. Itu disebutnya Parsia. Jadi kemajuan kaum perempuan di sana sudah sekolah, istilahnya gitu, udah sekolah, kemudian bagaimana mereka berbicara di depan publik. Nah, kenapa kita di sini belum? Apa sih sebenarnya apakah Islam itu membuat perempuan jadi terpinggirkan atau tidak, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang dibicarakan di dalam Taman Istri yang dipimpin oleh di Lembaga Baru ya, Taman Istri di Lembaga Baru yang dipimpin sama A.R. Baswedan. Bagus ini. Untuk penelitian juga kita udah melakukan penelitian itu juga. Kemarin udah juga udah kita udah dikumpulin ya, udah ditulis gitu tentang isu perempuan di dalam pers Islam. Awal abad 20 ya. Ya, saya kira cukup akurat ya penjelasan dari
Mbak Ocit ini jadi semacam vitamin lah, vitamin historikal gitu untuk memperkaya wawasan kawan-kawan ya. Betul. Memang sudah benar ini udah sangat spesifik penjelasannya. Saya mau tahu Mbak Ocit, pendapat Mbak Ocit tentang apa signifikansi dan peran dari dunia pers itu untuk kelangsungan kesusastraan Indonesia di masa itu. Oke. Satu nih ya, sebenarnya kan sastra koran, kalau kita mau bilang ini adalah sastra koran ya, istilah sekarang ini kan adalah sastra koran. Sebenarnya salah satu fakta yang saya temukan pada masa tersebut di awal abad 20 itu nggak ada istilah yang baku, mana koran, mana majalah, mana apalagi surat kabar, itu digunakannya itu secara seenaknya gitu loh Bara ya. Kalau sekarang kan kita kesannya koran itu harus periodikalnya daily kayak gitu ya, setiap hari muncul gitu kan. Nah kalau yang saya lihat bahkan selebaran yang tidak periodik pun pada saat itu disebutnya sebagai majalah gitu. Terus kemudian yang menyebut dirinya sendiri ya, menyebut korannya itu sebagai surat kabar, itu biasanya ini tadi yang versi Islam itu. Karena kalau kita udah masuk ke istilah Quran, koran itu kan ditulisnya sebagai Quran ya, Courant, Quran gitu. Dibacanya jadi koran, namanya lidah Jawa ya, lidah Indonesia jadi koran gitu bacanya. Padahal tulisannya Quran gitu. Dari mana akar kata itu? Prancis ya, Quran tuh. Artinya Quran tuh iya, Prancis. Wow. Kalau Belanda itu malah jadi Nieuwsblad, lembar berita. Gitu. Nah, yang surat kabar ini tadi yang di pers Islam itu menyebut dirinya sebagai surat kabar dengan ejaan Melayu lama gitu ya, SOERAT-KABAR. Nah, terus apalagi kalau tadi dilihat dari sisi itu, kita mungkin secara teori itu menggunakan istilah sekarang aja sastra koran lah ya, karena